Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini masih dengan Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, dan juga Pak Nasib Mongoloi, dokter ahli forensik. Saya ingin ke Pak Wahyu, kalau berbicara tentang fakta-fakta baru untuk mengungkap pertanyaan publik, apa hal lain yang memang sudah didapat oleh Kompolnas dari kejanggalan-kejanggalan yang muncul belakangan? Jadi begini Mas, jadi ketika kasus ini berkembang dengan dinamika yang sangat pesat, diawali ketika Pak Kapolri memutuskan untuk melibatkan eksternal, yaitu Kompolnas dan Komnas HAM. Pada saat diminta, Komnas HAM keberatan dan akan melakukan proses sendiri karena punya SOP sendiri. Nah, itu dimungkinkan karena undang-undang memang memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan, sehingga Komnas HAM bisa memanggil orang. Sementara Kompolnas sesuai dengan amanah undang-undang di Undang-Undang 2002 hanya bisa melakukan klarifikasi ke pihak Polri atau pihak lain. Karena itu sekarang yang dilakukan oleh Kompolnas ketika ada spekulasi yang banyak sekali, sementara Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan. Tadi sore Komnas HAM melakukan jumpa pers dan ada temuan-temuan baru soal TKP dan sebagainya. Tentu itu menjadi bahan dari Kompolnas untuk kita sandingkan dengan penyidik, karena kita sekarang jadi koordinasi juga ya dengan Komnas HAM ya? Kami tiap hari selalu komunikasi, dan sekarang ketika sudah data itu sudah ada dan kami sekarang berada di dalam, maka semua proses kami bisa ikuti secara detail. Hal-hal yang ada temuan-temuan di luar itu tentu akan konfirmasi ke penyidik, sehingga jangan sampai ketika kami diposisikan sebagai pengawas, kita tidak tahu apa yang sebetulnya dilakukan oleh penyidik. Ada sorotan juga terkait dengan prarekonstruksi, tanpa ada tersangka, tanpa ada saksi yang diundang, dihadirkan begitu. Bagaimana Kompolnas? Kita sudah konfirmasi dan memang SOP-nya begitu. Jadi prarekonstruksi itu sebetulnya adalah cara untuk menyiapkan adegan-adegan yang nanti akan dilakukan pada rekonstruksi sebenarnya. Oleh karena itu pada saat prarekonstruksi yang dilakukan adalah dengan peran pengganti semua. Nah, tetapi urutan adegan itu sudah ada skenarionya pada saat pra. Ibaratnya kalau kegiatan gladi lah. Tapi sampai hari ini belum ada jadi tersangka? Karena belum ada rekonstruksi yang sebenarnya. Pada saat rekonstruksi sebenarnya, maka saksi yang ada di BAP harus dihadirkan semua, ada kuasa hukum, dan kami akan amati semua. Baik, sudah ada autopsi ulang ya, dan tadi ada beberapa hal yang ditemukan. Kenapa Baradae tidak menjadi tersangka? Penentuan tersangka kewenangan penyidik sekali lagi. Penyidik bisa menentukan dia tersangka atau tidak setelah setidaknya ada 2 alat bukti. Nah, sekarang ini proses minimal 2 alat bukti itu sedang dilakukan oleh penyidik, antara lain dengan ada saksi ahli, ada otopsi dan sebagainya. Kita serahkan ke penyidik. Kita hanya mendorong, kalau Kompolnas mendorong sesegera mungkin kasus ini cepat tuntas, sesegera mungkin tersangkanya diumumkan, karena semakin berlarut-larut maka spekulasi di luar juga semakin berkembang. Saya ingin ke Pak Nasib. Pak Nasib, kalau berbicara tentang otopsi jenazah untuk kasus kematian dengan dilatar belakangi tembakan begitu, apa yang bisa dijelaskan? Apakah memang sebab kematian, cara hingga akhirnya mengakibatkan kematian itu bisa memang dijelaskan dalam surat hasil otopsi? Ya, kalau dalam hasil otopsi luka tembak misalnya, maka bisa dilihat dari lukanya, luka tembak masuknya dari mana. Kalau dia tembus, luka tembak keluarnya di mana. Kalau dia tidak tembus, di mana proyektilnya bersarang. Dan jarak luka tembaknya itu berapa, dekat, sangat dekat, tempel, atau jauh. Nah, itu bisa dihitung dari bentuk lukanya. Apakah seorang dokter forensik ini akan terpengaruh dengan alat yang ada di setiap rumah sakit dalam melakukan otopsi? Maksudnya alat? Karena ada pernyataan yang mengatakan bahwa ini kan di Jambi begitu kan, yang tidak sama peralatannya dengan di rumah sakit Kramat Jati. Bisakah itu mempengaruhi hasil?
Ya bisa saja kalau memang yang alat yang dibutuhkan oleh ahli forensik yang ada yang dari Jakarta yang sudah terbiasa dengan alat di sana, bisa saja kalau memang tidak ada. Ya contoh seperti kalau dibutuhkan scanning contohnya, kalau Iya. scanning tak ada di situ kan bisa jadi, atau dibutuhkan foto contohnya, ya foto mobile tak ada di situ bisa jadi, kita nggak tahu situasinya. Tapi boleh alat itu mempengaruhi dalam hal pemeriksaan, bisa. Dan nanti kesimpulannya juga bisa lain begitu ya? Nah, kesimpulannya itu kan nanti seperti yang dikatakan oleh dokter tim forensik itu bahwa bukan hanya dokter forensik, nanti ada jaringan dibawanya ke Jakarta. Dan itu diperiksa dengan mikroskopis. Karena kita tidak bisa melihat secara makroskopis untuk mendukung diagnosa kita, COD-nya, cause of death-nya itu, ya harus ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, penunjang. Nah, mungkin itu akan diperiksakan ke Jakarta, baru didiskusikan oleh tim, didiskusikan dengan dokter patologi anatomi, baru kesepakatan dapat, maka itu menjadi suatu kesimpulan. Nanti diikuti alur lukanya, baru itu menjadi didapatkan mekanisme dari lukanya. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Wahyu, ini kalau otopsi ulang sudah dilakukan, tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, uji balistiknya sudah ada hasilnya nggak sebetulnya? Oh, nanti harus ada. Jadi begini, kami Kompolnas minta semua proses yang sekarang menjadi debat di publik, menjadi publik melihat sebagai kejanggalan, supaya dibuktikan dengan scientific crime investigation. Artinya kalau soal tubuh otopsi ya dokter forensik. Kalau nanti soal senjata sekarang tentu dengan ahli forensik balistik. Nanti soal CCTV yang rusak tentu dengan dari forensik digital. Itu semua kita dorong untuk dilakukan. Komnas HAM siang tadi informasi yang saya peroleh sudah melakukan pendalaman wawancara dengan teman-teman digital forensik. Kami tentu biasanya ketika sudah publish kami juga dapat penjelasan, dan itu menjadi bahan kami untuk nanti kita klarifikasi kepada penyidik. Jadi untuk yang uji balistiknya ini belum. Baru nanti akan. Pada saat nanti rekonstruksi yang sebenarnya, pasti larinya peluru dilihat, kemudian biasanya dibikin dengan benang-benang dengan garis. Nah, disitulah nanti ada tim dari forensik balistik. Kami punya expertnya yaitu teman di Brimob. Tetapi sampai ini kan belum dilibatkan. Nanti tentu penyidik jika merasa perlu tentu akan memanggil. Baik, saya terakhir ke Pak Nasib. Pak Nasib, singkat saja. Kalau berbicara tentang korban dengan luka tembak, anggap saja sesuai dengan keterangan awal dari pihak kepolisian ada 5 peluru. Berapa sayatan atau luka yang memang biasa dilakukan oleh dokter forensik pada saat melakukan otopsi? Ya, kalau dia 5 peluru itu masuk, berarti kan 5 luka masuk. Nah, belum tentu juga 5 luka keluar. Belum tentu peluru itu keluar. Jadi 5 luka masuk itu sudah pasti kalau memang 5 peluru masuk ke dalam. Nah, luka keluar boleh lebih dari 5, boleh juga lebih dari 5. Karena apa? Bisa jadi serpihan tulang keluar juga kalau dia kena. Nah, jadi kalau 5 luka masuk, nah minimal lah itu harusnya 5 kalau dia tembus. Tapi kalau dia tidak tembus, nah bisa jadi 4, bisa jadi 3. Peluru itu tidak keluar dan bersarang di tubuh. Baik. Nah itu harus dibuktikan. Kalau ada keterangan soal luka di kaki itu memang biasa untuk menyuntikkan formalin, kemudian luka di perut memang biasa, itu hal yang memang biasa? Nah itu dia, cara pemberian formalin itu kan berbeda-beda di setiap orangnya. Tapi tekniknya dan ada yang memberikan dari kaki, ada yang memberikan dari perut, ada juga yang memberikan dari dada. Artinya jadi sangat mungkin ada luka lain yang memang dilakukan oleh dokter forensik pada saat melakukan otopsi, begitulah ya? Tidak, kalau luka lain dibuatkan oleh dokter forensik tidak. Karena dokter forensik itu hanya untuk melihat luka. Nah yang dibuat lukanya itu pada waktu membelah tubuhnya, otopsi itu aja yang didapat. Dan itu kan nampak nanti buktinya bahwa yang dibelah oleh dokter forensik itu adalah postmortem, setelah dia mati baru dibelah. Baik, kita akan tunggu bagaimana sebetulnya hasil dari otopsi ulang yang nanti akan diumumkan. Terakhir, kapan sebetulnya target waktu? Target waktu tidak bisa ditentukan karena penyidik tentu ada proses,
tentu ada beberapa langkah, tetapi kami mendorong sesegera mungkin. Iya. Sekali lagi, semakin ini lama, spekulasi di luar semakin berkembang dengan drama, karena ini Betul. sudah kasus ini sudah melodrama, dramanya banyak, sehingga dan ini tidak baik untuk citra Polri. Iya, betul. Ya, jadi institusi ini jangan sampai terganggu dengan satu kasus ini. Kita harap tentu saja Kompolnas bisa mendorong percepatan itu ya. Itu tugas kami. Ya. Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Pak Nasib atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami di MNC News Prime. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime malam hari ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatur Ratna, sampai jumpa.